Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber, sahabat mawas diri dimanapun Anda berada seantero jagat di muka dunia. Jadi di sini saya akan mengupas sedikit tentang perwayangan pada zaman bahari yang namanya Semar. Semar itu kan punya putra Gareng, terus Petruk sama Bagong, ya kan? Nah, sekarang dari kisah-kisah perwayangan si Semar ini, apa sih aktualisasi spirit Semar yang bisa kita tangkap? Nah, saya akan menguraikan melalui buku dengan judul Sasta Jendra tentang cerita-cerita apa ilmu kesempurnaan jiwa dari leluhur-leluhur yang di Pulau Jawa. Nah, singkatnya begini. Nah, aktualisasi spirit Semar. Eyang Semar hidup abadi dalam kesadaran manusia yang eling akan kejawaannya. Manusia Jawa yang eling akan kejawaannya. Itu Eyang Semar. Entah orang Sunda, entah orang Jawa, pokoknya sama semuanya. Karena memang peran beliau sebagai pamomong manusia Jawa tidak pernah usai. Seringkali beliau dengan segenap kebijaksanaannya mengejawantahkan melalui berbagai pribadi yang nyata dan bisa dijumpai dalam kehidupan modern. Nah, di sini ada banyak ajaran beliau, tapi yang paling terkenal adalah ajaran untuk ojo dumeh. Nah, atau jangan mentang-mentang. Ojo dume. Yang kedua ajaran eling lan waspodo, eling lan waspodo, eling lan waspada. Susah ya. Intinya sadar dan waspada. Ojo dume, sadar dan waspada. Itu inti ajaran dari leluhur yang bangsa Jawa yang namanya Semar. Semar ini jauh sebelum ada zaman kenabian, sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus di tanah Arab, kemudian disebarkan oleh para sahabat Nabi. Di abad zaman Nabi Muhammad sendiri sudah ada itu Islam. Khusus buktinya apa? Ada di Aceh, ada makam di situ yang ada makam orang Muslim di zaman Nabi Muhammad. Artinya Islam sudah muncul. Nah, tapi sebelumnya Semar ini, lanjut ya, mengaktualisasikan spirit atau semangat Eyang Semar ini perlu dimulai dengan kesadaran bahwa kita sebagai manusia, ya kan, manusia Nusantara ini merupakan titisan para dewa. Ini dia ceritanya. Jadi ceritanya kalau versi leluhur Pulau Jawa, kita ini, setiap manusia yang ada di Indonesia, di Nusantara ini, ataupun di seluruh dunia adalah titisan para dewa. Lanjut ya di sini ya. Untuk urusan bid'ahnya, syiriknya nanti kita belajar aja tentang sejarah. Untuk apa? Kita ambil hikmahnya. Di balik raga kita ada keluhuran. Kita adalah dewa yang mengejawantahkan sebagaimana leluhur Eyang Semar. Nusantara adalah negeri dewata dengan berbagai tempat yang secara mudah dirasakan sebagai wewengkong kadewataan atau kawasan kedewataan, ya kan? Dewata adalah titah urip dengan ragawi halus yang terbentuk dari cahaya. Maka manusia Nusantara sejatinya merupakan makhluk spiritual atau titah hidup yang berbadan cahaya yang terbungkus raga. Luar biasa kan? Tepatnya konsep si Jawa yang menyatakan kita sebagai putra dari Bopo Angkoso dan Ibu Pertiwi. Lagi kau, pusing kau. Bapak angkasa itu mencerminkan entitas dunia atas atau kahayangan, sedangkan Ibu Pertiwi tadi mencerminkan entitas dunia bawah atau bumi. Jadi sebenarnya alam batin kita itu diwakilkan entitas Bopo angkasa, alam jasad kita ini diwakilkan dengan entitas Ibu Pertiwi atau bumi. Nah, ini dijabarkannya beda lagi nanti ya. Makanya kita sebagai anak-anak Nusantara perlu keluar dari jebakan konsep bahwa kita bangsa yang tak berdaya dan bodoh, yang harus menghamba kepada pihak lain dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi sampai agama. Ya kan? Kita bangsa besar dulu, kita Indonesia ini. Sewajarnya kita memelihara dengan teguh kemerdekaan, kemandirian, dan keberdayaan kita. Kita perlu menyadari jati diri kita dan bergegas membangun kebudayaan dan peradaban Nusantara berdasarkan nilai-nilai keluhuran
dan ajaran kedewataan yang ada di masa lalu. Lebih jauh lagi, sebagai momongan Eyang Semar, sewajarnya pula kita mengikuti gaya hidup beliau. Eyang Semar itu ciri khasnya merakyat berdasarkan cerita-cerita perwayangan ya. Kesadaran akan keluhuran asal-muasal kita tidak sempatasnya menjadi pendorong lahirnya sikap jumawa tadi, nah, ya kan? Atau adigang, adigung, adiguna. Sebaliknya kita sepatutnya hidup bersama rakyat kebanyakan, menyadari harapan dan kesulitan mereka secara nyata, berupaya membantu sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemampuan kita. Nah, inilah kenapa gonjang-ganjing di Indonesia ini lagi musim nih kan, lagi demo-demo undang-undang Omnibus Law, ya kan? Itulah apa? Itulah di situ ada harapan dan kesulitan rakyat Indonesia yang harus kita, kalau para pemimpin-pemimpin ini memakai Eyang Semar, memakai aktualisasi spiritnya si leluhur Semar ini dalam kehidupan di Indonesia, nggak mungkin Indonesia ini gunjang-ganjing, ya kan? Karena kita ini negara besar ini hancurnya karena adu domba antar sesama anak Nusantara itu sendiri. Guna mengakses daya leluhur Semar, ada banyak tempat yang bisa kita kunjungi. Kalau orang-orang dunia ahli hikmah ini, para spiritualis, ya kan, dia mencari petilasan-petilasan untuk berwirid, berzikir. Kalau kita, petilisan kita ada di mana? Ada di masjid, ya kan? Kita berzikir di masjid, ya kan? Atau kita punya ruangan di rumah yang tempat khusus ibadah untuk laku suluk kita, ya kan? Distilah tempat kita nanti berzikir, bertemu nanti di kedalaman hati nurani kita. Karena bukan apa, spirit leluhur Semar itu ada di kedalaman hati nurani kita. Jadi kita akan dalam setiap diri kita ada Semar. Itu intinya. Setiap diri kita ada kerasulan, ada Nur Muhammad setiap diri kita, ya kan? Cuman ini masih memflashback sejarah kedewaan di Nusantara. Jadi korelasi dengan ilmu yang hubungannya dengan Arab, ya kan, ilmu dengan hubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan, karena Al-Quran itu ukuran kita untuk menjalani hidup. As-Sunnah adalah gambaran hidup Rasulullah tentang bagaimana menyikapi kehidupan yang ada di muka bumi. Nah, sebelum Rasulullah, Semar ini ibaratnya patokannya bangsa Jawa. Nah, cuman di sini yang tadi kita berbicara dengan Semar, kita berbicara tentang anak-anaknya Semar. Anak-anaknya Semar juga memiliki spirit atau laku kehidupan yang perlu kita ambil maknanya, kita pahamin. Yang pertama, Gareng. Gareng ini matanya kerok, artinya simbol pribadi yang tidak suka ikut campur sesuatu yang bukan urusannya, sekaligus simbol eling atau simbol kewaspadaan. Itu ciri khas Gareng. Kemudian mulutnya mesem, di mana di sini merupakan simbol pribadinya yang bisa bahagia dalam keadaan apapun. Kemudian tangannya teklek, ya kan? Berarti tubuhnya tidak bisa diajak untuk merampas sesuatu yang bukan haknya. Itu ciri khasnya. Kemudian Gareng itu tangan ceko, ya kan? Atau di sini ada simbol hidup yang penuh lika-liku, tapi ia tetap penuh semangat mengatasi semua tantangan. Karena hidup ini adalah ujian. Kita bersyukur dikasih kehidupan di dunia karena kita bisa menangis, berdoa, merasakan sensasi-sensasi menghamba kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita hadir di muka bumi ini, di dunia ini. Kita bisa merasakan itu semua. Kalau sudah di alam akhirat, kamu tidak bisa lagi kamu sholat malam, sholat tahajud, ya kan, bersusah payah cari rezeki, menghidupi anak istrimu, nggak bisa lagi kamu. Nah, lanjut ciri khas Gareng, tangan nuding. Nah, seperti ayahnya, dia mampu memberikan petunjuk menuju keselamatan dan kesempurnaan jiwa. Jadi dengan tuntunan sang guru sejati tadi, ya kan, ia selalu memberikan solusi kepada orang yang kesulitan. Jadi dalam hidup ini kita harus berkaca dari Gareng, bagaimana hidupnya bisa memberikan solusi kepada orang lain. Kemudian kakinya pincang, ya kan? Simbol kehati-hatian dalam melangkah. Semua dipertimbangkan dengan meminta tuntunan sang guru sejati. Ya, kalau kita bisa ngambil hikmahnya dari Gareng kayak gitu.
Anak yang kedua namanya Petruk. Nah, Petruk ini hidungnya mareula atau mancung. Ini simbol penciuman yang tajam dan perasaan yang peka. Kemudian mulutnya juga mesem. Dia selalu bersuka cita walau banyak persoalan dan tantangan. Kemudian badannya jangkung kalau Petruk ini. Menyimbolkan pribadi yang panjang akal, murah hati, dan mudah memberikan bantuan, dan penuh pertimbangan dalam melangkah. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, berjalan melangkahkan hidup kita harus banyak pertimbangan. Jangan sampai ketika kita terlalu mengikuti emosi kita, akhirnya jalan langkah kita ini salah. Ujung-ujungnya kita masuk pada neraka yang ada di dunia ini. Neraka yang ada di dunia ini adalah apa? Nih, hati kita merasa teriris, panas, sesak, merasa terbakar karena laku lampah kita yang tidak penuh pertimbangan. Makanya si Petruk itu mengajarkan harus penuh pertimbangan dalam melangkah. Ini ajaran orang tua dulu. Kemudian tangannya nuding seperti ayahnya tadi. Dia mampu memberikan petunjuk menuju keselamatan dan kesempurnaan jiwa. Jika sudah mendapatkan pencerahan, dia akan mempertahankan sekuat tenaga, disimbolkan dengan tangan yang kadang seperti menggenggam sesuatu. Kemudian sepatu Petruk tadi merupakan simbol yang serius menjaga kemurnian jiwa dalam setiap langkah dan perilaku. Yang terakhir Bagong. Bagong ini matanya juga belok. Artinya apa? Simbol pribadi yang punya banyak wawasan karena selalu membuka diri untuk melihat realitas apa adanya. Sekaligus berarti ia sosok yang penuh kewaspadaan. Kenapa? Karena matanya belok. Gitu. Kemudian mulutnya doer kalau Bagong ini. Kenapa dia mulutnya doer? Itu simbol pribadi yang lugu, tampil apa adanya, jujur pada diri sendiri, tapi kritis dalam melihat segala sesuatu. Kemudian badannya ngeropoh, mirip ayahnya tuh. Ia menggambarkan sebagai bayangan Semar, simbol pribadi yang selaras dengan guru sejatinya. Kemudian tangannya megar, simbol pribadi yang siap bekerja keras untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Jadi dari cerita ini Semar dan ketiga anaknya ini adalah sebenarnya entah itu hikayat, entah itu cerita, tapi pada dasarnya jika kita tilik lagi ke dalam diri kita, setiap diri kita ada Semar, ada Petruk, ada Bagong. Kalau kita bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita kehidupan para masa lalu, belum lagi kalau kita buka sejarah Tanah Kutai, bagaimana cerita tentang Datuk Aji Mahkota Datuk Janggut Kawat bertemu dengan Tuan Tunggang Parangan, belum lagi dengan mencerita Putri Junjung Buih, ya kan? Belum lagi kita mendengar cerita Aji Batara Agung Dewa Sakti. Semua sejarah-sejarah leluhur Nusantara ini tidak boleh kita lupakan karena ada hikmah kehidupan untuk mencapai kesempurnaan jiwa. Wabillahi taufik walhidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ibadah sholat zuhur.